surat yang terakhir ke 114. An-Nas di sini berarti manusia. Surat An-Nas diturunkan di Mekkah, Makkiyah, surat Makkiyah, terdiri dari 6 ayat. Kita mempelajari mengetahui isi surat An-Nas dengan tujuan kita tahu apa yang kita baca dalam surat ini mengandung apa sebenarnya. Itu yang kita harapkan, sehingga waktu kita membacanya kita paham mengenai apa yang kita baca. Mari kita baca dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah Azza wa Jalla pelindung manusia dari kejahatan bisikan setan dan manusia. Ini makna keseluruhan dari surat An-Nas. Mari kita telaah satu persatu, dimulai dari dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Katakanlah wahai Rasul, aku berlindung dan bernaung kepada Tuhannya manusia yang maha kuasa untuk menolak keburukan was-was. Malikin nas, raja manusia. Tafsirnya, raja manusia yang bertindak terhadap segala urusan mereka. Maha kaya, tidak membutuhkan mereka. Jadi Allah tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan makhluknya, melainkan makhluklah yang makhluk ciptaannya yang membutuhkan Allah. Ilahin nas, sembahan manusia. Tafsirnya, Tuhan sembahan manusia yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Jadi tidak ada sembahan yang lain kecuali Allah. Ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Tafsirnya, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, dari gangguan setan yang berbisik menggoda saat lalai dan lari menjauh saat berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Jadi bisa dipahami, setan itu membisik dan menggoda manusia di saat kita lalai dari mengingat Allah, melainkan setan akan lari menjauh di saat kita berzikir, mengingat atau menyebut Allah. Itu yang bisa kita pahami. Ayat yang kelima,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Tafsirnya, yang meniupkan keburukan dan keraguan-raguan dalam jiwa manusia. Itulah yang dilakukan oleh setan. Dia meniupkan keburukan, membisikkan hal-hal yang ragu-ragu di dalam jiwa manusia. Itu dilakukan oleh setan di saat kita lalai dari Allah. Ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, dari setan jin dan setan manusia. Jadi setan itu ada yang berupa jin dan ada yang berupa manusia. Itu yang biasanya menggoda kita di saat lalai. Jadi keseluruhannya Allah Azza wa Jalla adalah pelindung manusia dari kejahatan bisikan setan dan manusia. Jadi membaca surat An-Nas ini seringkali dibaca saat zikir pagi dan petang, dengan tujuan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan bisikan setan dan manusia. Sudah jelas di artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Allah, yaitu Raja manusia, sembahannya manusia. Kita berlindung dari apa? Di ayat keempat dijelaskan, kita berlindung dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yaitu setan yang berupa jin dan setan manusia. Itu yang bisa kita pahami. Jadi surat An-Nas ini sering-sering kita baca di saat kita berzikir kepada Allah, saat zikir pagi dan petang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tafsir surat An-Nas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.